malam hari ini gereja baru sudah megah luar biasa. Ini semua kebesaran Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak dari Gembala yang boleh mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Allah. Nama saya Ku Yung Chong. Amin. Ku Yung Chong. Istri 1, anak 3. Anak yang pertama lelaki, istrinya orang Manado. Punya anak 2, perempuan dan laki. Lalu anak kami yang kedua perempuan, suaminya Papua asli. Tahu orang Papua? Tahu tak saudara? Orang hitam, kemudian orang putih, Papua ya, jarang di sini Papua. Lalu anak yang ketiga lelaki, istrinya Manado asli, orang Manado ya, haleluya. Punya anak 2, perempuan dan laki. Jadi anaknya Papua juga punya anak 3, 2 perempuan, laki 1. Puji Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan di Jalan Merdeka Barat, Pegadungan, Jakarta Barat, dekat Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Saya melayani di sana sejak 2 Desember 1979. Jadi menjalani pelayanan 45 tahun di tempat yang sama. Kalau dulu masih sepi, tidak ada perubahan, yang ada rawa-rawa, banyak ikan, namanya rawa lele, saudara. Banyak ikan lele dan sebagainya. Sekarang sudah tidak ada, saudara. Semua building, semua bangunan-bangunan megah yang ada di sana. Pelayanan kami itu di Jalan Merdeka Barat di pinggir jalan raya. Jadi arah ke bandara hanya 2 jalan, jalan lama dan jalan tol. Jadi kalau jalan lama melewati pelayanan kami di Jalan Merdeka Barat. Puji Tuhan, jadi menjalani 45 tahun pelayanan. Kami dari Jakarta memang banyak hamba Tuhan, teman-teman yang mengundang. Jadi sekalian touring, saudara, pakai mobil ya, keliling dari Medan, Jakarta, dan terus ke Sibolga, Bukit Tinggi, Sibolga, pada satuan langsung ke Jakarta, saudara. Itu semua karena Tuhan yang menolong. Jadi hampir 7 tahun ya, kurang lebih kami kembali lagi ke Sumatera Utara. Puji Tuhan, lebih baik dan luar biasa. Nah, malam ini kita akan mendengarkan firman Allah yang terdapat dalam Galatia pasal 2 ayat 20, berbunyi demikian. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat yang mungkin sudah menjadi hafalan bagi saudara. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, malam ini firman Allah saya memberi tema, Dia segalanya bagiku. Tema firman Allah malam hari ini, Dia segalanya bagiku.
Yesus segalanya bagi kita semua. Tidak ada nama lain di kolom langit ini yang perlu kita hargai, hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Dia hebat, dia berkuasa, dia juru selamat, dia penolong yang luar biasa. Haleluya. Jadi tema firman Allah malam ini, dia segalanya bagiku. Rasul Paulus sebelum mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, dia adalah orang yang jahat, orang yang berdosa, orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi dia ditangkap menjadi anak Tuhan. Kalau dia ditangkap menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahkan dia menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam pelayanannya, dalam apa yang dibuat, Tuhan selalu menyertainya, sehingga dia bisa berkata kepada jemaat di Galatia, dia segalanya bagiku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam pelayanan ada banyak hal yang dia hadapi, rintangan demi rintangan, masalah demi masalah, dan persoalan, bahkan sampai masuk di dalam penjara, bukan karena dia mencuri, tetapi karena Injil dia dipenjarakan. Tetapi Paulus walaupun dipenjarakan, dia masih bisa berkata, dia segalanya bagiku. Hebat saudara. Dia segalanya bagiku. Walaupun dipenjara, bukan karena aku mencuri, bukan karena aku berbuat dosa, tetapi karena Injil. Maka Paulus dipenjarakan. Di dalam penjara, dia dan Silas mereka tetap memuliakan Tuhan. Dia segalanya bagiku. Paulus tetap berdoa, Paulus tetap memuji Tuhan, bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Walaupun dia mengalami hal yang berat sekalipun, tidak membuat imannya jadi kendor. Dia tetap percaya Yesus Kristus. Dia adalah segalanya bagiku. Dia hebat dan luar biasa. Di dalam penjara, Paulus dan Silas mereka berdoa, menaikkan pujian kepada Tuhan. Tembok penjara roboh, gempa bumi terjadi, ikatan mereka terlepas, bahkan kepala penjara sekeluarga dimenangkan untuk Tuhan karena Injil. Yesus segalanya bagi mereka. Luar biasa. Hebat saudara. Nah, apa artinya bahwa Tuhan adalah segalanya dalam hidupku? Kalau Paulus ya bisa berkata kepada jemaat di Galatia, dia segalanya bagiku. Kita akan melihat malam hari ini ada beberapa hal yang penting. Paulus bergantung sepenuh kepada Tuhan. Dia segalanya bagiku. Karena Paulus bergantung sepenuh kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini, kita harus bergantung sepenuh kepada Tuhan. Paulus bergantung sepenuh kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan kemampuannya,
dan lain sebagainya, tetapi dia belajar dalam pelayanan, dalam apa yang dia buat, bergantung sepenuh kepada Tuhan. Orang yang bergantung sepenuh kepada Tuhan tidak ditinggalkan Tuhan. Tuhan tetap memelihara. Walaupun keadaan sulit hari-hari ini, sesuai firman Allah, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar melanda dunia. Kesukaran, kesulitan terjadi melanda dunia. Sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Dia segalanya bagi kita. Dia hebat. Keadaan dunia hari ini menakutkan. Di mana-mana banjir bandang, mobil terbakar, banjir, padang banjir, Jawa Barat, Jawa Tengah, banjir dan sebagainya. Jakarta beberapa hari lalu banjir di lautan, mengerikan, menakutkan. Gempa bumi di daerah Jawa Timur, Tuban, Gresik, hari ini ketiga sudah gempa. Wah, mengerikan, menakutkan. Tanda-tanda zaman mulai dimengerti satu persatu. Banyak anak-anak Tuhan yang bergetar, banyak anak-anak Tuhan yang frustasi, banyak anak-anak Tuhan yang khawatir karena mereka tidak bergantung sepenuh kepada Tuhan. Tetapi anak Tuhan yang bergantung sepenuh kepada Tuhan tidak akan menjadi khawatir. Tetap eksis di dalam Tuhan. Beras naik, tidak demo, tetap sukacita. Tuhan pelihara, amin. Betul. Di Jakarta tiap hari demo sudah. Beras naik, demo. Apa-apa naik, demo sudah. Sejuta galon, sedinar harganya. Jadi upah orang bekerja satu hari itu nanti harga beras jadi mahal, tinggi sudah. Sekarang baru mungkin 20.000 satu kilo, yang bagus lagi 15.000. Belum apa-apa saudara. Tetapi anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, tidak perlu khawatir. Amin. Guru di udara yang tidak menabur benih, Tuhan pelihara. Apalagi anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, bergantung sepenuh kepada Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Haleluya. Buktinya apa saudara? Kami tiba di tempat ini sama Bapak Kepala dari berjumpa dengan Bapak Kepala di tempat ini. Wih, ini hebat, luar biasa. Karena kepala di sini beserta jemaat bergantung sepenuh kepada Tuhan. Amin. Ia sekarang tempat itu langsung banyak makan sama Bapak Kepala BPK Kebun Tinggi. Haleluya. Lahap saudara. Betul saudara. BPK di sini ya lebih enak saudara. Kalau di Medan saya diajak sama Bapak Pendeta Edi itu makan BPK Kesrolia. Macam-macam di sini mungkin BPK Kebun Tinggi saudara. Ya sama-sama enak. Puji Tuhan, Allah itu luar biasa. Jadi kalau kita bergantung sepenuh kepada Tuhan, Tuhan selalu melakukan hal yang besar terjadi. Rasul Paulus dia bergantung sepenuh kepada Tuhan. Nah, ada contoh di dalam Alkitab, di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret,
Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil kau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabbuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ada orang buta yang bernama Bartimeus. Dia mendengar pendengarannya jelas bahwa Yesus keluar dari Nazaret, bahwa Yesus itu ajaib, Yesus itu penolong yang luar biasa. Maka dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi orang-orang berkata, diam, jangan berisik. Makin orang berkata demikian, Bartimeus makin berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus berhenti, panggil dia. Di dalam ayat 50 dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ia menanggalkan jubahnya. Jubahnya berarti ia menanggalkan kebenarannya sendiri, ditanggalkan. Dia buka jubahnya, ditanggalkan. Lalu dia berdiri dan menghadap Yesus. Dia tahu hanya Yesus yang sanggup menolong dia. Dia belajar bergantung sepenuh kepada Tuhan, ditanggalkan jubahnya, datang kepada Yesus. Apa yang aku buat? Rabbuni, supaya aku melihat. Di saat itu matanya melihat, jelek matanya. Pergilah, imanmu menyelamatkan. Oh, luar biasa saudara, karena bergantung sepenuh kepada Tuhan. Mengalami mujizat, hal yang terjadi yang manusia tidak bisa melakukannya, tetapi Yesus sanggup melakukannya. Kau segalanya bagiku. Jadi Bartimeus, dia bergantung sepenuh kepada Tuhan. Jubahnya ditanggalkan. Jadi anak Tuhan harus bergantung sepenuh kepada Tuhan. Amin. Jangan pakai kemampuan kita, jangan pakai kehebatan kita. Oh, saya hebat. Tidak ada yang hebat dari diri kita. Tidak ada yang dapat kita banggakan dari diri kita. Manusia terbatas, kekuatan manusia terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tak terbatas. Bergantung sepenuh kepada Tuhan. Amin. Kami dalam pelayanan 45 tahun melayani berjalan. Dari 2 Desember 1979 dirintis dari 5 anak saudara. Berjalannya waktu tahun 1983 dia resolusi 90 orang tanda tangan tidak boleh ada tempat ibadah. Kami melayani Tuhan, Tuhan yang bangga di dalam
di jalan pada barat, tentang kami bergantung sepenuh kepada Tuhan. Tuhan yang panggil, Tuhan bertanggung jawab. Masalah tahun 1983, Tuhan tolong semua. Tidak ada penutupan dari suara. Tuhan bela semua. Sebab kami belajar bergantung sepenuh kepada Tuhan. Dia segalanya bagi kami. Benar saudara, pengalaman-pengalaman dalam melayani Tuhan ada banyak hal. Seringkali kita mengalami ujian, tantangan. Bisakah kita bergantung sepenuh kepada Tuhan? Latar belakang saya mengutip saudara. Jadi kalau sebelum jadi hamba Tuhan, profesi saya itu montir. Jadi kalau perbaiki mobil bensin, mobil diesel, itu semua bisa. Tidak ada yang sulit. Jadi gampang saudara. Kalau mobil ini bunyinya krek-krek atau krok-krok, penyakitnya ini saudara. Saya tahu, tetapi dari hamba Tuhan menghadapi jemaat untuk mengobati, untuk menyembuhkan mereka sulit saudara. Sudah tahu penyakitnya, dikasih tahu malam-malam. Saudara, ini pengalaman. Tetapi kami belajar bergantung sepenuh kepada Tuhan. Tahun demi tahun banyak mengalami masalah, ujian dan lain sebagainya. Tidak membuat kami kecewa jadi hamba Tuhan. Tetap percaya bahwa Dia segalanya bagi kami. Dia penolong yang luar biasa. 13 Mei 1998 itu di Jakarta terjadi kerusuhan. Kerusuhan yang mengerikan saudara. Mau dan mogok itu hampir 250 orang yang meninggal terbakar. Lalu dan keras pembakaran mulai dibakar-bakar rumah-rumah, mobil dan lain sebagainya. Pas mau melintasi jalan pada barat saudara, kurang lebih sering kami dengar ruko dibakar-bakar dan lain sebagainya. Kami tutup pintu pagar gereja, kami ke belakang